Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kimia. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang ikatan ion. Sebelumnya masih ingat dengan aturan oktet dan duplet oleh Gilbert and Lewis? Dia menyatakan bahwa unsur yang stabil memiliki elektron valensi 8 dan 2. 8 itu oktet, 2 itu disebut juga dengan duplet. Maka kalau sebuah unsur atau sebuah atom ingin stabil dalam berikatan, maka elektron valensi atau elektron di kulit terluarnya harus berjumlah 8 ataupun 2. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya pada ikatan ion itu, logam itu suka memberi elektron dan membuat muatan positif. Maksudnya seperti apa? Di sini ada tabel periodik. Nah, bisa dilihat kalau yang logam itu adalah yang ini, metal, yang warnanya ungu. Bisa lihat ungu dominan di sini. Maka unsur-unsur ini suka memberi elektron atau melepaskan elektronnya gitu dan membuat dia menjadi muatan positif. Nanti kita bahas contohnya ya. Seperti yang udah tadi dibilang, Na itu termasuk logam. Konfigurasinya gimana nih? Nomor atomnya 11. 281. Betul ya di sini 281. Maka di kulit pertamanya ada 2 elektron, di kulit keduanya ada 8 elektron, dan di kulit ketiganya alias kulit terakhirnya ada 1 buah elektron. Maka inilah elektron valensinya. Maka kalau ia ingin stabil, elektron valensinya harus berapa? 8 ya. Udah 8 belum elektron valensi atau elektron di kulit terluarnya? Udah 8 belum? Belum ya. Masih berapa ini? 1. Maka kalau pengen stabil, dia harus melepaskan 1 elektron yang dia punya ini, alias memberikan elektron. Makanya di sini ada kalimat bahwa logam itu suka memberikan elektronnya. Dan akhirnya membentuk muatan positif, kayak yang di sebelah kanan ini. Muatan positifnya +1 ya, alias positif. Di sini menghasilkan ion Na+. Kenapa menghasilkan ion Na+? Karena yang awalnya ada satu kulit, ada 1 elektron, maksudnya ada 1 elektron di kulit terluarnya, dilepaskan menjadi 8 elektron. Kulit terluarnya sekarang udah 8 belum? Udah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau tadi udah bahas tentang logam, sekarang kita bahas non-logam. Di sini tertulis non-logam suka menerima elektron dan membuat muatan negatif. Kita lihat mana yang non-logam? Ini ya, non-metal, yang kuning. Rata-rata di sebelah kanan. Kalau tadi logam rata-rata di sebelah kiri, nih yang warna ungu. Kalau non-logam rata-rata di sebelah kanan. Nah, atom-atom ini atau unsur-unsur inilah yang suka menerima elektron dan membuat muatan negatif. Contohnya gimana, Bu? Contohnya adalah seperti Cl ini. Cl itu punya nomor atom 17. Kemudian konfigurasinya dulu gimana? 287. Nah, 287. Sudah oktet kah? Elektron terakhirnya atau elektron valensinya sudah 8 kah? Belum ya, masih kurang 1. Makanya non-logam itu dikatakan suka menerima elektron. Dia masih kurang 1 untuk oktet. Jadi dia membutuhkan 1 buah elektron tambahan. Akhirnya dia menerima deh 1 elektron di sini. Tadinya di sini baru 7 aja di kulit luarnya, setelah menerima 1 buah elektron, dia udah oktet, baru dia stabil. Jadi Cl itu stabilnya dalam bentuk ion. Cl minus. Kenapa Cl minus? Karena ketambahan 1 elektron alias menerima 1 elektron. Makanya di sini dikatakan
Non-logam itu suka menerima elektron dan membuat muatan negatif. Itu ya. Lalu bagaimana mekanisme ikatan ion? Nah, mekanismenya adalah adanya muatan positif, kemudian adanya muatan negatif. Kira-kira kalau positif sama negatif gimana nih? Pastinya ada gaya tarik-menarik. Kemudian apa yang terjadi dengan Na+ dan Cl-? Mereka merasakan gaya tarik-menarik dan gaya tersebut merupakan gaya elektrostatik yang mengikat mereka bersama sehingga menciptakan istilah ikatan ion. Sampai sini paham? Jadi ikatan ion itu timbul karena apa? Adanya gaya elektrostatik antara muatan positif dengan muatan negatif yang saling tarik-menarik, alias antara kation dengan anion. Kation itu adalah atom yang bermuatan positif, dan anion adalah atom yang bermuatan negatif. Nah, seperti ini. Jadi ikatan antara NaCl itu seperti ini. Na+ dan Cl-. Lagi ya. Ada contoh lagi sekarang. Logam Mg. Nomor atomnya 12. Kira-kira konfigurasi elektronnya gimana? 282 gitu ya. Biar dia 12. 282. Udah oktet kah? Sudah 8 kah kulit terakhirnya? Belum. Lebih baik mana? Mendingan nangkep 6 lagi biar dia 8 atau ngelepasin 2? Mending lepasin 2, lebih mudah gitu. Makanya di sini dikatakan logam itu suka memberi elektron dan membentuk muatan positif. Nah, oleh karena itu dia harus melepaskan 2 elektron terakhirnya. Makanya di sini katakan logam itu suka memberikan elektronnya, suka ngasih gitu. Dia dilepasin yang 2 ini nih di kulit terluarnya dan akhirnya membentuk muatan positif. Karena yang dilepas 2 jadi 2+. Paham? Awalnya di sini 282. Kemudian biar oktet harus 8, maka dia melepaskan 2 elektron ini. Ketika dia melepaskan 2 elektron, maka muatannya jadi 2+. Konfigurasi elektronnya pun jadi 28. Jadi oktet deh. Lalu di sini ya masih sama. Non-logam itu sukanya nerima elektron dan membuat muatan negatif. Ini berulang-ulang Ibu ingetin ya. Kemudian contohnya gimana? Contohnya di sini ada O, oksigen punya nomor atom 8. Konfigurasinya gimana? 2, 6. 2 kemudian 6. Untuk oktet dia butuh berapa lagi? Butuh 2 lagi agar 8. Makanya di sini dikatakan suka menerima elektron. Dia hobinya nerima elektron gitu. Dan membuat muatannya jadi negatif. Di sini karena dia kekurangan 2, akhirnya dia menerima 2 buah elektron di kulit terluarnya. Tadi kan di sini cuma 1, ini cuma 1. Sekarang masing-masing di kanan ada 2, di kiri juga udah 2. Ketambahan 2 elektron alias menangkap 2 elektron dilambangkan dengan 2-. Maka oksigen di sini sudah berubah jadi O2- dan konfigurasinya pun sudah 28. Karena nangkap 2 elektron. Tadi Mg sudah jadi 2+, O juga sudah jadi 2-. Akhirnya terjadilah tarik-menarik antara muatan positif alias kation, yang di sini adalah Mg, dengan anionnya, yaitu oksigen, yang bermuatan negatif. Terbentuklah di sini ikatan ion. 2-, maksudnya di sini 2- dengan 2+, ada gaya tarik-menarik. Dan inilah yang disebut dengan gaya elektrostatik dalam ikatan ion. Jadi senyawa MgO. Lagi-lagi Ibu ingetin, logam suka memberi elektron dan membuat muatan positif. Contohnya ada lagi Ca.
Ca di sini termasuk logam dengan nomor atom 20. Konfigurasi elektronnya gimana? 2882. 2882. Elektron terakhirnya atau elektron valensinya 2. Maka di sini cenderung melepaskan yang 2 elektron ini. Elektron di kulit terluarnya dilepaskan. Makanya di sini dikatakan logam suka memberikan elektron dan membentuk muatan positif. Positif berapa? Positif 2. Kenapa positif 2? Karena dia melepaskan 2 elektronnya di sini dan di sini. Agar apa dilepas? Agar oktet, agar elektron terakhirnya jadi 8. Sekarang konfigurasi elektronnya jadi 2, 8, 8. Sudah oktet, sudah stabil. Maka atom Ca stabilnya ketika bermuatan 2 positif. Gitu ya, Ca2+. Non-logam itu sukanya menerima elektron dan membuat muatan negatif. Contohnya di sini Cl lagi nomor atomnya 17. Kemudian konfigurasi elektron adalah 287. Kalau gitu di sini dia lebih suka menerima sebuah elektron lagi kan ya, alias menangkap satu buah elektron lagi agar dia oktet. Makanya di sini akhirnya terbentuklah Cl-, yaitu atom yang membuat muatan negatif di sini akhirnya berubah menjadi Cl-. Sampai sini paham? Ulang ya. Konfigurasi elektronnya 287. Dia butuh satu elektron lagi, jadi dia menerima sebuah elektron atau menangkap sebuah elektron, makanya berubah menjadi Cl-. Konfigurasi elektronnya pun udah berubah, jadi 288. Sudah oktet. Lanjut ya. Nah, tadi ada Ca2+, kemudian ada Cl-. Bisa nggak mereka bergabung? Bisa. Tarik-menarik juga karena muatan positif sama negatif. Tapi Cl-nya juga harus 2-. Makanya di sini atom Cl-nya 2 jadinya. Agar menetralkan muatannya. Karena di sini udah ada 2+, maka muatannya juga yang minus harus 2-. Tapi karena Cl itu muatannya cuma minus, jadi butuh 2 kali Cl. Begini. Karena muatannya sudah netral. 2+ dan 2-. Ikatannya adalah CaCl2. Inilah senyawanya, CaCl2. Bisa dilihat di sini, semuanya bermuatan netral. NaCl sama-sama +1, -1. MgO sama-sama 2+ dan 2-. CaCl2 sama-sama 2+ dan 2-. Seperti itu. Jadi apa yang dimaksud dengan ikatan ion? Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi disebabkan oleh gaya elektrostatis antara muatan dari kation dan dari anion, yang biasanya terjadi antara unsur logam dengan non-logam. Kemudian ada sifat senyawa ionik, mudah larut dalam air, dapat mengantarkan arus listrik, titik didih dan titik leburnya tinggi. Pegang sifat ini ya, terutama sifat yang pertama sama yang kedua. Nah, jadi ini nih, kalau misalnya ada senyawa ion, misal nih padatan NaCl. NaCl itu apa ya? Garam ya. Kemudian kalau misalnya padatan ini dimasukkan ke dalam air, apakah dia tuh gimana sih di dalam air? Tetap Na+ dan Cl- nih. Yang hijau-hijau ini adalah Cl-, dan yang Na+ ini, dan yang ungu maksudnya, dan yang ungu adalah Na+. Tapi dalam bentuk ion. Jadi kalau misalnya larutan garam gitu ya, kasih garam sama air, itu yang terjadi adalah seperti ini. Mohon maaf. Nah, kemudian, nah inilah yang terjadi di dalamnya lebih detail lagi. Jadi
Cl-nya tetap Cl-, Na-nya tetap Na+, dan kita kan tadi melarutkan menggunakan air alias H2O. Nah, H2O sendiri itu terdiri dari 2 atom H, dan 1 atom O di sini. Di mana muatannya sebenarnya bukan muatan, tapi sifatnya. Sifatnya lebih elektronegatif kalau O, kalau H itu lebih elektropositif. Karena sebagaimana yang kita tahu, O itu kan kalau di tabel periodik adanya di sebelah kanan kan, elektronegativitasnya tinggi. Sementara H itu adanya di sebelah kiri, di mana dia sifatnya elektropositif. Nah, dalam hal ini, H2O yang plusnya ini, HH-nya ini akan lebih berdekatan dengan Cl. Kemudian yang O-nya kan lebih elektronegatif, akan berdekatan dengan Na. Nih, yang negatif, si O lebih berdekatan dengan Na, dan yang positif, si H ini lebih berdekatan dengan Cl. Tapi, yang perlu diketahui adalah, ikatan H2O ini adalah ikatan kovalen. Dia sudah benar-benar terikat seperti ini, lebih kuat gitu ya ikatannya. Jadi nggak mungkin nih, mentang-mentang si H lebih elektropositif, terus kemudian dideketin sama si Cl di sini. Yang negatif, terus jadi berinteraksi gitu. Atau berikatan, tidak berikatan ya, tapi mereka hanya berinteraksi, hanya deket-deketan aja. Karena lebih nyaman dikelilingi, karena Cl ini lebih nyaman dikelilingi dengan yang positif, seperti itu. Tapi tidak terjadi ikatan ya antara si Cl dengan H gitu, enggak. Karena ini ikatannya kovalen. Kalau kovalen nanti kita bahas habis ini, di mana elektronnya itu dipakai bersama. Jadi antara H dengan O ini ikatannya sudah kuat.